Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas-Kupas Matematika. Kupas Matematika dan lain-lain. Seperti biasanya kita akan membahas tentang soal-soal CPNS tahun 2024 dengan topik Tes Intelijensi Umum, atau biasa disingkat TIU. Dengan tema penalaran analitis, part 12 dengan soal HOTS. Selamat menyaksikan. Soal latihan. Soal ini sudah pernah kita singgung di part 11. Nomor 4. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda yaitu Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani dan Togi duduk mengelilingi suatu meja bundar. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. B. Michael dan Rani agak duduk berseberangan. C. Didi dan Togi duduk berhadapan. D. Lala duduk di sebelah Gael. E. Rani duduk di dekat Togi. Jawaban. Identifikasi informasi kunci. Berikut adalah beberapa informasi penting yang ada. Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani dan Togi duduk mengelilingi suatu meja bundar. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah gunakan logika. Buat lingkaran seperti meja. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi. Tempat Rani otomatis antara Didi dan Laura. Pernyataan pilihan. Jadi jawabannya adalah C. Didi dan Togi duduk berhadapan. Penalaran analitis. Nomor 1. Ada 6 orang pelari yaitu J, K, L, M, N dan O, yang mengikuti sejumlah lomba maraton dengan hasil sebagai berikut. J selalu mencapai garis finish di depan N, tetapi di belakang O. K selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang O. M selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang J. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish pada waktu yang bersamaan. Di antara yang berikut ini mana yang dapat merupakan urutan pelari yang mencapai garis finish pertama hingga terakhir? A. O, J, K, L, M, N. B. O, J, K, M, L, N. C. O, J, M, N, L, K. D. O, M, J, N, K, L. E. J, O, K, M, L, N. Jawaban. Identifikasi informasi kunci. J, K, L, M, N dan O, yang mengikuti sejumlah lomba maraton dengan hasil sebagai berikut. J selalu mencapai garis finish di depan N, tetapi di belakang O. K selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang O. M selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang J. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish pada waktu yang bersamaan. Di antara yang berikut ini mana yang dapat merupakan urutan pelari yang mencapai garis finish pertama hingga terakhir? Gunakan logika.
Buat urutan terlebih dahulu. Mulai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. J selalu mencapai garis finish di depan N, tetapi di belakang O. K selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang O. M selalu mencapai garis finish di depan L, tetapi di belakang J. Pilihan E, salah, karena seharusnya O lebih duluan daripada J. Pilihan D, salah karena seharusnya J lebih duluan daripada M. Pilihan C, salah karena seharusnya K lebih duluan daripada L. Pilihan A, salah karena seharusnya M lebih duluan daripada L. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu O, J, K, M, L, N. Nomor 2. Seorang pelatih badminton memberangkatkan 6 atlet putra untuk mengikuti kompetisi badminton kelompok putra. Kompetisi tersebut terdiri dari partai tunggal dan partai ganda. Keenam atlet tersebut adalah Arif, Budi, Charles, Denny, Edward, dan Faris. Adapun ketentuannya, 1. Setiap orang dapat bermain tunggal kecuali Edward. 2. Charles hanya bisa berpasangan dengan Denny dan demikian sebaliknya. 3. Arif tidak boleh berpasangan ganda dengan Budi. Banyaknya partai yang bisa diturunkan dari keenam atlet tersebut adalah A8, B9, C10, D11, E12. Jawaban. Identifikasi informasi kunci. Keenam atlet tersebut adalah Arif, Budi, Charles, Denny, Edward, dan Faris. Adapun ketentuannya, 1. Setiap orang dapat bermain tunggal kecuali Edward. 2. Charles hanya bisa berpasangan dengan Denny dan demikian sebaliknya. 3. Arif tidak boleh berpasangan ganda dengan Budi. Banyaknya partai yang bisa diturunkan dari keenam atlet tersebut adalah gunakan logika. Keenam atlet tersebut adalah sebagai berikut, Arif, Budi, Charles, Denny, Edward, dan Faris. Dari keenam atlet yang bermain tunggal adalah Arif, Budi, Charles, Denny dan Faris. Sedangkan Edward tidak bisa bermain tunggal. Sehingga untuk tunggal putra yang bisa ikut adalah sebanyak 5 atlet yang bisa diturunkan tanpa Edward. Untuk ganda putra ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hanya Charles dan Denny yang bisa menjadi tandem sesuai syaratnya bahwa Charles dan Denny berlomba dan tidak bisa berpasangan dengan yang lain selain Charles dan Denny. Arif berpasangan dengan Faris. Dan tidak boleh berpasangan dengan Budi. Arif boleh juga berpasangan dengan Edward. Yang boleh berpasangan lainnya adalah Budi dengan Faris. Serta Budi berpasangan dengan Edward. Sehingga ada 5 pasangan ganda putra racikan yang bisa dimainkan dalam partai. Jadi jumlah partai yang bisa dipertandingkan adalah 5 partai tunggal dan 5 partai ganda. Sehingga banyaknya partai yang bisa dipertandingkan adalah 10 partai. Sehingga jawaban yang benar adalah C, 10 buah. Jarak antara gang mangga dengan gang duku ada 2 kali jarak antara gang kelengkeng dan gang alpukat. Diketahui bahwa gang manggis berada di antara gang kelengkeng dan gang alpukat. Kemudian jarak gang kelengkeng dan gang mangga adalah sama dengan jarak gang alpukat dan gang duku yaitu setengah dari jarak antara gang mangga dengan gang manggis. Berdasarkan penggambaran tersebut, 2 gang yang paling jauh adalah A. Gang kelengkeng dan duku. B. Gang mangga dan manggis. C. Gang alpukat dan manggis. D. Gang mangga dan duku. E. Gang mangga dan alpukat. Jawaban.
Identifikasi informasi kunci. Jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku ada 2 kali jarak antara Gang Kelengkeng dan Gang Alpukat. Diketahui bahwa Gang Manggis berada di antara Gang Kelengkeng dan Gang Alpukat. Kemudian jarak Gang Kelengkeng dan Gang Mangga adalah sama dengan jarak Gang Alpukat dan Gang Duku, yaitu setengah dari jarak antara Gang Mangga dengan Gang Manggis. Berdasarkan penggambaran tersebut, 2 gang yang paling jauh adalah. Gunakan logika. Sebelum kita membahasnya, alangkah lebih baik kita misalkan dulu variabelnya seperti berikut ini, misalkan. M adalah Gang Mangga. D adalah Gang Duku. K adalah Gang Kelengkeng. A adalah Gang Alpukat. Dan MG adalah Gang Manggis. Gambar ini kita ilustrasikan sebagai jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku. Serta kita asumsikan bahwa semua jalan antar gang adalah jalan yang lurus. Jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku adalah 2 kali jarak antara Gang Kelengkeng dengan Gang Alpukat. Artinya, jarak antara Gang Kelengkeng dengan Gang Alpukat adalah setengah dari jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku. Gang Manggis berada di antara Gang Kelengkeng dan Gang Alpukat. Kemudian bisa kita gambarkan bahwa Gang Manggis berada di tengah antara Gang Kelengkeng dengan Gang Alpukat. Kemudian jarak Gang Kelengkeng dan Gang Mangga adalah sama dengan jarak Gang Alpukat dan Gang Duku, yaitu setengah dari jarak antara Gang Mangga dengan Gang Manggis, dan kita gambarkan jaraknya seperti ini. Setiap sekat menggambarkan seperempat jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku. Terlihat bahwa jarak Gang Mangga dengan Gang Kelengkeng serta Gang Duku dengan Gang Alpukat adalah seperempat dari jarak Gang Mangga dengan Gang Duku. Dari gambar terlihat bahwa jarak yang paling jauh adalah jarak antara Gang Mangga dengan Gang Duku. Sehingga jawaban yang benar adalah D, Gang Mangga dan Gang Duku. Nomor 4. Nomor ini merupakan soal latihan untuk dijawab, sebagai bahan latihan atau evaluasi selama kita mengikuti video ini. Dan jawaban untuk video ini akan kita bahas pada episode atau part 13 mendatang. Namun sebelum akhir video ini, alangkah baiknya kita menyimak sejenak tentang kata-kata motivasi, agar bisa menjadi penyemangat untuk mengikuti ujian SKD CPNS 2024 mendatang. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Franklin Roosevelt. Semoga apa yang saya bahas di video kali ini bisa menjadi bahan belajar atau informasi yang baik untuk mencapai cita-cita teman-teman untuk menjadi CPNS 2024. Sampai jumpa di video berikutnya. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.